Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisis pengaruh inflasi dalam pengembangan studi kelayakan bisnis. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Aswinur Syahbana, Muhammad Umar Izul Haq, Ahmad Faruk Al-Hafiz, dan yang terakhir Linda Ayunir Fitriah. Dan ini topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengantar yang akan disampaikan oleh Saudari Linda. Yang selanjutnya pengaruh inflasi terhadap biaya usaha yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan pengaruh inflasi terhadap penerimaan usaha yang akan disampaikan Saudara Umar. Dan selanjutnya yang terakhir itu teknik penyesuaian pengaruh inflasi yang akan disampaikan oleh Saudara Faruk. Selanjutnya saya Linda Ayunur Fitriah. Di sini saya akan menjelaskan inflasi. Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang umumnya berfluktuasi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan situasi politik dari suatu negara, yaitu suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umumnya dalam waktu yang panjang atau kontinu, disebabkan adanya ketidakseimbangan arus uang dan barang. Selanjutnya, menurut Van Horn, lebih baik pengaruh inflasi diperhitungkan sejak awal penelitian kelayakan. Dengan ini bertujuan untuk menemukan apakah lingkungan di mana usaha itu akan berdiri tidak akan menimbulkan ancaman atau bahkan dapat memberi peluang di luar dari usaha yang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Linda, yaitu pengaruh inflasi terhadap biaya usaha. Nah, biasanya biaya terkena dampak langsung dari adanya inflasi. Biaya yang diperkirakan adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh rencana usaha selama periode umur usaha atau proyek. Nah, biaya itu mungkin saja menyangkut biaya modal kerja atau biaya operasional dari rencana usaha yang akan didirikan, yang dalam studi kelayakan usaha, biaya-biaya tersebut diperhitungkan sebagai arus kas keluar dari rencana usaha selama umur ekonomis usaha atau proyek. Dan berikut adalah cara memasukkan pengaruh inflasi ke dalam biaya-biaya usaha. Yang pertama, tentukan secara jelas biaya-biaya yang akan membawa dampak langsung pada penilaian kelayakan investasi. Yang kedua, perkirakan berapa rata-rata laju inflasi selama umur usaha atau proyek yang digunakan untuk melakukan penyesuaian. Yang ketiga, tentukan berapa umur ekonomis dari rencana usaha. Yang keempat, perkiraan berapa tarif pajak yang akan diperhitungkan berdasarkan ketentuan pemerintah. Berikut adalah tabel daftar lengkap biaya-biaya yang akan diadakan penyesuaian sebagai akibat adanya inflasi. Ketiga jenis biaya ini hanya biaya modal kerja yang paling peka terhadap pengaruh inflasi atau biaya yang dikelompokkan sebagai biaya operasional. Biaya prainvestasi dan biaya investasi pada umumnya dikeluarkan sekali, yaitu pada saat awal dan dimasukkan sebagai modal awal investasi. Untuk mempermudah perbedaan modal kerja dengan biaya modal adalah: pertama, biaya modal adalah pemakaian sejumlah modal untuk suatu usaha atau kegiatan proyek. Kedua, modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek, yaitu kas sekuritas yang mudah dijual, persediaan, dan piutang. Rumus yang dapat dijalankan sebagai alat untuk melakukan penyesuaian biaya operasional dari rencana usaha selama umur ekonomis usaha tersebut adalah sebagai berikut, yang dimana OR sama dengan arus kas keluar yang sudah disesuaikan dengan perkiraan laju inflasi, T sama dengan umur usaha atau proyek, OT sama dengan arus kas keluar setiap periode T, P sama dengan perkiraan laju inflasi. Contoh, pada periode 1 direncanakan akan dikeluarkan biaya sebesar 10.000 dengan laju inflasi diperkirakan 10% dan umur proyek 3 tahun. Maka cara penyesuaiannya adalah seperti yang sudah
tebalkan ini, yaitu buka kurung 1 tambah 0,1 tutup kurung pangkat 1 ditambah 10.000 dikali buka kurung 1 tambah 0,1 tutup kurung pangkat 2 ditambah 10.000 dikali buka kurung 1 tambah 0,1 tutup kurung pangkat 3 dan seterusnya sesuai dengan umur proyek yang ditentukan pada soal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh inflasi terhadap penerimaan usaha. Kenapa perlakuan pada aspek penerimaan usaha ini penting? Karena didasarkan atas pertimbangan bahwa dengan adanya inflasi pada awalnya akan berdampak langsung pada sisi pengeluaran aliran kas usaha. Namun, dalam perjalanan waktu di mana adanya kenaikan harga-harga input usaha dengan sendirinya, perlu diadakan penyesuaian juga dari sisi penerimaan. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah adanya inflasi belum berpengaruh pada sisi penerimaan tersebut. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam penerimaan usaha, yaitu IR sama dengan N sigma R sama dengan 1, IR buka kurung 1 ditambah P atau T. Itu cara yang digunakan pada dasarnya sama dengan cara perhitungan pengaruh inflasi pada biaya usaha, yaitu dengan menggunakan rumus yang sama, tetapi yang disesuaikan adalah sisi penerimaan atau aliran kas masuknya. Kalau di biaya usaha pakai OR atau merupakan arus kas keluarnya. Selanjutnya yaitu untuk contoh soal. Jika dimisalkan rencana arus kas tiap tahun dari rencana usaha senilai 30.000 dan laju inflasi selama umur usaha rata-rata 10% per tahun. Selama 3 tahun, maka penyesuaian arus kas masuk dapat dihitung sebagai berikut. Itu teman-teman tinggal masukin aja rumus yang sebelumnya tadi, arus kas masuknya berapa, terus habis itu perkiraan rata-rata laju inflasinya berapa, periode umur usahanya berapa. Saya kira itu mudah dan teman-teman pasti bisa semua kayaknya. Udah. Ya, untuk selanjutnya teknik penyesuaian pengaruh inflasi. Di sini penjelasannya untuk mencegah ketidaklayakan usaha, di mana posisi B atau C ratio benefit and cost ratio sudah mendekati titik nol, maka perlu dinilai kembali kelayakan usaha dari arus kas masuk dan aliran kas keluar yang sudah diperkirakan rata-rata laju inflasi selama umur usaha atau proyek. Jadi sebelumnya inflasi akan mengakibatkan biaya-biaya usaha. Besarnya kenaikan biaya tentunya akan membawa dampak serius. Jika kenaikan biaya tersebut masih berada dalam batas-batas yang dapat ditolerir, maka batas-batas itu dapat diukur dengan ratio antara benefit dan cost. Selama masih positif berarti ada dampak inflasi. Tapi tidak perlu diadakan penyesuaian. Namun, jika rasio itu sudah mendekati titik nol, apalagi sudah negatif, maka penyesuaian biaya dan penerimaan tidak dapat ditawar lagi. Karena usulan kelayakan usaha yang sebelumnya layak akan berubah menjadi tidak layak. Untuk selanjutnya, kita langsung saja masuk ke rumus. Rumus di sini menggunakan NPV sama dengan sigma N, aliran kas periode dikali 1 dikali alfa pangkat T.
dikurangi aliran kas keluar periode T dikali 1 kali BP pangkat T 1 min T plus DP kali T per 1 plus R pangkat T dikali C periode 1, di mana NPV di sini adalah net present value yang sudah disesuaikan dengan inflasi, dan 1 T di sini adalah aliran kas periode T, 0 T di sini aliran kas keluar periode T. P di sini laju inflasi, dan alfa di sini porsi inflasi yang dibebankan pada cash flow. Itu saja presentasi dari kami, kelompok 8. Syukron kasih rala timamikum. Endeles wise, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.